warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sahira dengan NIM 857395234. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai pencemaran lingkungan, yaitu terkait percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Nah, adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan diantaranya yaitu ada deterjen bubuk, ada tisu, ada sendok, ada kertas timah, kemudian ada teko yang sudah berisi air 1000 ml, kemudian ada biji kacang hijau, kemudian ada air PDAM, kemudian ada gelas yang berukuran kurang lebih 600 ml dan masing-masing gelas sudah diberikan label. Nah, baiklah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan membuat larutan deterjen terlebih dahulu. Kita siapkan 1000 ml air, kemudian kita campur dengan deterjen atau kurang lebih 1 sendok makan. Kita campurkan ke dalam 1000 ml air, kemudian kita aduk. Nah, setelah itu kita masukkan 500 ml larutan air deterjen ini ke dalam gelas yang sudah diberikan label 100% ya. Kita masukkan 500 ml. Nah, setelah itu kemudian kita tambahkan lagi airnya sehingga menjadi 1000 ml lagi. Kita masukkan ke dalam gelas yang berlabel 50%. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi airnya sampai dengan 1000 ml. Begitu seterusnya sampai dengan gelas 3,1% ya. Lakukan hal yang sama. Nah, kemudian setelah kita memasukkan ke dalam gelas yang berlabel 3,1%, terakhir kita masukkan air PDAM ya sebagai pengontrol. Nah, setelah kita membuat larutan deterjen, kemudian selanjutnya kita masukkan tisu ke dalam masing-masing gelas yang sudah diberikan label 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kontrol. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita rendam terlebih dahulu biji kacang hijau ini ke dalam setiap larutan ya yang sudah diberikan label masing-masing ya, dari mulai 100% hingga pada gelas kontrol ya yang tidak menggunakan larutan deterjen. Kita masukkan masing-masing ini 10 biji ya, 10 biji kacang hijau. Nah, ini kita diamkan kurang lebih selama 5 menit. Nah, baik, setelah 5 menit biji kacang hijau direndam di setiap masing-masing larutan, kemudian kita masukkan ke dalam gelas masing-masing yang sudah diberikan label ya. Kayak yang ini 100%, kita masukkan ke dalam label yang 1, begitupun selanjutnya ya.
kurang lebih seperti ini ya. Ini seperti ini. Kita masukkan semuanya masing-masing berdasarkan gelas yang berlabel. Kemudian selanjutnya kita masukkan masing-masing air ini ya berdasarkan label ini. Ya 100% di label yang satu. Kita masukkan larutan air deterjen ini ke dalam masing-masing gelas ini ya. Kurang lebih sebanyak 100 ml. Kita lakukan hal yang sama ya. Semuanya kita masukkan masing-masing 100 ml. Nah, setelah masing-masing diberikan larutan, langkah terakhir yaitu kita tutup menggunakan kertas timah ya, agar tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Kita tutup satu-satu. Kita bereskan dulu ya. Kita tutup semuanya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama pada setiap gelas. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah seperti ini, kemudian kita simpan selama 24 jam dan 48 jam. Kita amati setiap pertumbuhan biji kacang hijau ini. Nah, ini dia seluruh biji kacang hijau yang sudah saya keluarkan dan sudah saya simpan di depan masing-masing gelas berdasarkan konsentrasi masing-masing, mulai dari label 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kontrol ya. Nah, setelah biji kacang hijau ini dikeluarkan dan disimpan di masing-masing depan gelas, kemudian yang harus dilakukan adalah ukur seluruh biji kacang hijau ini menggunakan mistar atau penggaris. Kemudian hasil pengukurannya kita catat pada lembar pengamatan. Kita mulai ukur dari label 1 ya, dari gelas label 1 kita ukur biji kacang hijau yang sudah tumbuh. Ternyata pada label 1 biji kacang hijau belum ada yang tumbuh sama sekali. Kemudian kita catat hasilnya di lembar pengamatan. Kita lakukan hal yang sama sampai seluruhnya ya, seluruh gelas ini sampai dengan gelas kontrol. Kita lakukan hal yang sama, kita ukur 1 per 1 biji kacang hijaunya. Terakhir kita ukur di gelas kontrol ya. Nah, setelah seluruh biji kacang hijau ini kita ukur, kemudian kita masukkan lagi ke dalam gelas masing-masing. Kemudian kita tutup kembali menggunakan kertas timah dan kita simpan, lalu kita lakukan pengamatan lagi di 48 jam. Nah, ini kita simpan kembali dan kita akan melakukan pengamatan lagi setelah 48 jam. Dan ini adalah penampakan biji kacang hijau yang sudah disimpan selama 48 jam.
Nah, baiklah, sekarang kita lakukan pengamatan sama seperti pada hari pertama atau pada 24 jam, yaitu kita ukur satu persatu biji kacang hijau ini. Kita mulai ukur dari larutan yang 100% ya, larutan deterjen yang 100%. Kita ukur satu persatu. Ini sudah saya susun berdasarkan larutannya. Kemudian kita catat pada lembar pengamatan. Nah, ini semuanya sudah saya ukur ya, sudah saya catat di lembar pengamatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa biji kacang hijau yang diberikan larutan deterjen akan lebih lama pertumbuhannya dibandingkan dengan yang tidak diberikan larutan deterjen.